Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara K. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-109 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Mas Burhan sebagai Ki Buyut, Niko Septiawan sebagai Resi Mahalalita, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ki Buyut Bundisari memberi keterangan kepada Rakuti tentang keberadaan Resi Mahalalita. Menurut Ki Buyut, Resi Mahalalita bisa dianggap ada, tapi juga bisa dianggap tidak ada, atau hanya merupakan dongengan semata-mata. Rakuti merasa sangat berterima kasih karena sudah dijamu dengan baik di ruangan pendopo Ki Buyut. Baiklah Ki Buyut, karena sudah tidak ada yang perlu saya tanyakan lagi, sekarang saya mohon diri. Saya mau meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan saya dapat menemukan di mana tempat tinggal Resi Mahalalita. Kalau memang pertapa sakti itu ada di muka bumi ini. Baiklah Rakuti. Tapi kalau memang kau tidak dapat menemukan Resi Mahalalita, sebenarnya kau masih bisa mencari guru yang lain. Selamat malam Ki Buyut. Ya, selamat jalan Rakuti.
Rakuti melangkah meninggalkan ruangan pendopo rumah Ki Buyut Pundisari. Untuk sesaat lamanya, Ki Buyut masih duduk di ruangan pendopo sambil terus mengawasi kepergian Rakuti. Oh, Rakuti, Rakuti. Pemuda desa Ganding itu memang aneh sekali. Tapi aku dapat meraba kekuatan yang sangat besar yang dipancarkan oleh kedua belah matanya yang berkilat-kilat. Oh, Rakuti. Dia bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Ya, nasib orang tidak ada yang tahu. Mungkin saja Rakuti berhasil. Siapa tahu? Ki Buyut kemudian melangkah ke ruangan tengah, dan pintu ruangan pendopo tertutup dari dalam. Pendopo menjadi sunyi senyap. Sementara itu, Rakuti sudah melewati tapal batas desa Pundisari. Paman, bolehkah saya bertanya sedikit? Apa yang ingin kau ketahui, anak muda? Paman, desa apakah ini namanya? Desa ini namanya Manguntur. Kau mau pergi kemana? Sepertinya kau baru saja berjalan jauh. Iya, saya meninggalkan desa Ganding beberapa hari yang lalu, Paman. Wah, itu jauh sekali dari sini. Desa Ganding kalau tidak salah, letaknya di wilayah Kabupaten Lamajang. Benar, Paman. Lalu kemana tujuan perjalananmu, anak muda? Apakah kau bermaksud mencari sanak familimu, atau bagaimana? Tidak, Paman. Saya hanya sekedar mengadu nasib saja. Saya merasa tidak bisa berkembang di desa kelahiran saya sendiri, Paman. Kalau kau ingin mengadu nasib, lebih baik pergilah ke kota Raja Majapahit. Kau masih muda. Kau bisa menaruh banyak harapan di sana. Terima kasih atas nasihat, Paman. Maaf, jalan ini menuju ke daerah mana, Paman? Jalan ini menuju ke desa Kurawan. Kau lihat perempatan jalan di depan itu? Iya. Kalau kau belok ke arah kiri, kau akan sampai di desa Kurawan. Sedangkan kalau kau belok ke kanan, kau akan sampai di tepi sungai Kapulungan. Baiklah. Ya. Terima kasih atas keterangan, Paman. Ya. Maaf, saya telah mengganggu, Paman. Tidak apa-apa, anak muda. Rakuti kembali meneruskan perjalanannya. Begitu tiba di perempatan jalan, dia ragu-ragu sejenak. Tapi akhirnya dia mengambil arah kanan. Benar apa yang dikatakan warga desa Manguntur. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, Rakuti tiba di tepian sungai Kapulungan. Dia terus berjalan menyusuri tepian sungai menuju ke hulu. Jadi bingung. Aku mau pergi kemana sekarang? Memang susah kalau orang tidak mempunyai tujuan perjalanan. Aku tidak bisa terus-menerus mengikuti aliran sungai ini. Aku bisa dibawa kemana-mana. Lebih baik aku harus segera mencari tempat untuk menginap malam ini. Suasananya cukup menyeramkan. Tidak ada sepotong pun rumah tinggal manusia. Aku hanya melihat pohon-pohon liar tumbuh bebas di sana-sini. Dan kukira
kukira sewaktu-waktu bahaya bisa datang di tempat ini. Aku harus berhati-hati. Rakuti kembali meneruskan perjalanannya. Dia menyeberangi hulu sungai Kapulungan. Rakuti melompat-lompat di atas batu yang bertonjolan di tengah-tengah sungai. Dan setelah itu Rakuti mencoba mencari gua yang pantas untuk menginap. Semakin dalam aku masuk ke tengah hutan, suasananya semakin menyeramkan. Tapi aku yakin di sekitar tempat ini pasti ada gua. Ya, kalau saja aku segera dapat menemukan sebuah gua, aku bisa membaringkan punggungku yang terasa pegal. Di mana aku dapat menemukan sebuah gua? Kembali Rakuti melangkah perlahan-lahan. Dia sampai di gundukan tanah yang cukup tinggi. Dia berusaha mengamati suasana di sekitarnya. Cahaya bulan menerangi pucuk-pucuk pohon. Rakuti sudah mulai putus asa ketika tiba-tiba dia melihat apa yang sedang dicari-carinya. Nah, itu dia. Ada sebuah goa. Aku dapat menginap di dalamnya. Lumayan juga gua ini. Tidak terlalu besar, tapi nampaknya cukup bersih. Hei, aku melihat ada bekas-bekas orang membuat api. Jangan-jangan gua ini ada penghuninya. Siapa ya? Jangan-jangan gua ini atau tempat perampok. Aku harus berhati-hati. Kalau memang harus berhadapan dengan perampok atau penjahat, aku tidak boleh lengah. Aku harus dulu bertindak. Aku tidak boleh kalah cepat. Rakuti melangkah ke arah mulut goa. Tiba-tiba dia tertegun sesaat lamanya. Dia melihat sosok tubuh manusia yang tengah duduk bersila di ruangan goa. Dia ragu-ragu. Apakah sosok tubuh itu benar-benar manusia, ataukah segumpal batu yang menyerupai manusia? Sosok atau perwujudan itu sama sekali tidak bergerak, benar-benar menyerupai sebongkah batu. Perlahan-lahan Rakuti mendekat. Dia ingin melihat lebih jelas lagi. Cahaya bulan menerangi sebagian mulut goa. Hei, siapa kau ini? Hei, kau manusia atau bukan? Mungkin kau penghuni ruangan gua ini? Aku belum kenal siapa dirimu. Katakanlah, jawablah pertanyaanku. Benarkah kau penghuni gua ini? Mungkin perwujudan itu hanyalah sebongkah batu. Aku sama sekali tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Bagian dadanya sama sekali tidak bergerak, yang mencerminkan pernafasan manusia. Ya, mungkin saja hanya sebongkah batu. Tapi aku tidak boleh lengah. Aku harus dapat memastikan apakah perwujudan itu manusia atau hanya sebongkah batu. Hei, dengar kata-kataku. Kau dengar bukan kata-kataku? Apa kau ini manusia? Kurang ajar. Kau jangan main-main dengan Rakuti. Kau pastilah penjahat atau perampok yang sedang bersembunyi di tempat ini. Kau tidak bisa mengecoh aku. Kau tidak akan bisa mempermainkan aku. Aku tidak peduli apakah kau manusia atau hanya sebongkah batu. Sekarang juga aku akan menebas batang lehermu. Tapi, sepertinya dia bukan manusia.
Mengapa aku bicara dengan sebongkah batu? Iya, dia sama sekali tidak bergerak. Dia tidak bernafas. Dia tidak mengeluarkan gerakan sedikit pun. Benar, dia hanya sebongkah batu. Kurang ajar. Aku telah bicara dengan sebongkah batu. Rakuti tertawa geli sendirian, tapi dia memang harus bertindak dengan waspada. Di tengah hutan rimba yang sepertinya tidak pernah dijamah manusia, bahaya bisa datang setiap saat. Rakuti melepaskan buntalan pakaian yang disampirkan di pundak kirinya. Pada saat dia meletakkan pantatnya di lantai ruangan goa, jantungnya serasa mau copot, dan dia hampir saja melompat berdiri kembali. Perwujudan yang menyerupai sosok tubuh manusia itu bergerak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kurang ajar. Ternyata kau manusia. Apa yang kau lakukan di sini? Rakuti melotot ke arah seorang laki-laki tua berjenggot sejengkal panjangnya yang duduk bersila di sudut gua bagaikan sebongkah batu. Laki-laki tua itu berpakaian sebagaimana layaknya pakaian seorang petani. Kau benar-benar membuat jantungku serasa mau copot. Berdebah. Setan tua. Siapa kau ini, ha? Siapa kau ini, Pak Tua? Apa kau tidak mempunyai lidah untuk menjawab? Kau tidak punya mulut? Manusia dikaruniai sepotong lidah untuk berbicara. Manusia dikaruniai rongga mulut untuk berbicara. Lidah itu tajam. Ketajamannya melebihi sebilah pedang. Pedang hanya bisa melukai tubuh atau raga. Sedangkan lidah melukai segala-galanya. Bahkan bisa menghancurkan seluruh isi Mayapada. Omong kosong. Kau pasti hanyalah seorang petani yang suka banyak berhayal. Manusia hidup di dalam hayalannya masing-masing. Manusia dikirim ke muka bumi untuk bersekutu dengan hayalannya dan mati bersama hayalannya. Kau ini bicara apa? Omonganmu ngawur. Kau bicara padaku ya? Kau bicara padaku atau kau bicara pada dirimu sendiri? Manusia selalu bicara pada dirinya sendiri. Sebab manusia pada hakikatnya hidup sendirian di muka bumi ini. Tiada teman, tiada saudara, tiada anak, istri, kerabat, tiada siapa-siapa. Hanya sendirian saja di muka bumi. Masa bodoh. Aku tidak percaya dengan omonganmu, Pak Tua. Kepercayaan itu barang yang sangat mahal harganya, anak muda. Kau bisa membeli apa saja yang kau inginkan. Kau bisa memperoleh apa saja yang kau dambakan di seluruh bumi Majapahit ini. Tapi untuk kepercayaan Jaya Negara sendiri barangkali tidak akan mampu memperolehnya. Kepercayaan adalah barang yang sangat mahal harganya. Sudahlah, Pak Tua. Aku mau istirahat. Aku tidak sudi mendengar ocehanmu. Kalau kau ingin ceramah, carilah tempat yang baik. Carilah pendengar-pendengar yang mau membuang waktunya untuk mendengarkan bicaramu yang ngalor ngidul itu. Aku tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan ceramahmu. Selamat malam, Pak Tua. Rakuti mencoba memparingkan tubuhnya di lantai ruangan goa.
Sementara laki-laki tua itu masih tetap duduk bersila di tempat semula. Rakuti menjadi kesal. Dia merasa canggung karena kehadiran laki-laki tua itu. Apalagi ketika laki-laki tua itu kembali berbicara kepada dirinya sendiri. Aneh sekali. Aneh dan lucu hidup manusia ini. Orang-orang berkerumun di pasar. Orang-orang bepergian meninggalkan rumahnya. Dan mereka berjalan ke sana kemari seperti ada sesuatu yang dikejar. Padahal mereka hanyalah mengejar bayangan-bayangan saja. Kasihan hidup manusia. Mereka tidak tahu bahwa mengejar bayangan adalah pekerjaan sia-sia. Mengapa tidak duduk merenung, mendalami hakikat kehidupan? Mengapa tidak berusaha mencukuri seluruh karunia alam ini? Keparat. Aku mau istirahat, Pak Tua. Jangan ngoceh terus. Kalau aku kesal, aku bisa berbuat kasar kepadamu. Aku ini orang yang tidak sabaran, tahu? Sudahlah, tutup saja mulutmu itu. Aku tidak butuh mendengarkan omongan yang tidak ada perlunya. Perbuatan yang kasar mencerminkan jiwa yang kasar. Perbuatan halus mencerminkan kedalaman berpikir. Perhatikanlah permukaan air sungai. Air sungai yang beriak sebagai pertanda bahwa sungai itu dangkal. Air sungai tenang yang tidak pernah terusik oleh perubahan-perubahan alam sebagai pertanda dasar sungai tak akan mampu dijamah siapapun juga karena dalamnya. Pak Tua, tutup mulutmu. Atau kau menginginkan ini? Lihat, aku membawa sebuah tombak. Kau ingin ujung tombakku ini melukai ulu hatimu? Siapa yang bermain-main dengan tombak akan mati di ujung tombak. Sebaiknya manusia hidup dengan manis. Karma atau beban penderitaan yang dibawa sejak lahir oleh manusia akan terasa enteng jika kita memandang hidup dengan manis. Kalau kita memperlakukan dunia dengan manis dan ramah, dunia ini pun akan memperlakukan kita dengan manis dan ramah. Jangan memusuhi dunia. Semua diciptakan untuk menjadi sahabat kita. Nafsu serakah, kesombongan, perasaan iri dan dengki akan membuat sahabat menjadi musuh. Dan jika sahabat sudah menjadi musuh, bagaimana manusia bisa hidup tenang dan bahagia? Dia akan mencurigai anak-anaknya sendiri. Dia akan menaruh sakwasangka kepada istrinya sendiri, sahabat-sahabatnya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri. Diam, Pak Tua. Bukan hanya kau yang mempunyai mulut. Lihatlah aku ini. Aku sudah berjalan cukup jauh. Aku ingin istirahat di ruangan gua ini. Aku ingin tidur sebentar. Aku sangat lelah. Tapi pada saat aku membaringkan tubuhku, kau terus bicara ngalor ngidul, tidak menentu. Aku pusing tahu. Kepalaku jadi pusing. Awas kau, Pak Tua. Berani sekali lagi kau membuka mulutmu, kau akan segera berhadapan dengan ujung tombakku.
Anak muda, kalau kau merasa lelah, kau harus dapat menenangkan dirimu. Jika kau selalu marah-marah, kau akan bertambah lelah. Maafkan aku, anak muda. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Ya, rupanya Dewata Agung telah mempertemukan kita di tempat ini. Entahlah apa maksudnya. Tapi kukira Dewata Agung mempunyai maksud yang baik. Ayolah anak muda, daripada marah-marah, mengapa kau tidak minum bersamaku? Ayo, minumlah. Aku belum kenal siapa kau. Bagaimana aku bisa percaya bahwa minumanmu itu tidak mengandung racun? Kalau kau senantiasa berpikir tentang racun, kau sendirilah yang akan keracunan. Ayolah, tak ada racun di cangkir minumanku. Racun sudah berubah menjadi madu. Rakuti menatap wajah laki-laki tua. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Tiba-tiba Rakuti menundukkan wajahnya. Dia merasakan ada kekuatan aneh memancar dari mata laki-laki tua itu. Dan Rakuti merasakan dadanya berdebar-debar. Ayolah anak muda. Minuman ini hanyalah terbuat dari sepotong jahe yang kupupuri sedikit gula aren. Cukup untuk menghangatkan perut. Terima kasih Pak Tua. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siapa namamu tadi, anak muda? Namaku Rakuti. Aku berasal dari desa Ganding. Aku berjalan sudah cukup jauh. Setiap orang akan menempuh perjalanan jauh di dalam hidupnya masing-masing. Yang penting bukan perjalanan itu sendiri, melainkan bekalnya. Setiap orang harus membawa bekal yang cukup untuk menempuh perjalanan yang jauh. Pak Tua, aku tidak senang dengan gaya bicaramu. Mengapa kau tidak bicara biasa-biasa saja? Kata-katamu sulit untuk dimengerti. Kukira kata-katamu terlalu melambung tinggi. Kembalikanlah semua kepada hakikatnya. Tak ada yang perlu dikejar mati-matian di dalam hidup ini. Kebahagiaan tidak terdapat di mana-mana. Kebahagiaan tidak perlu dicari, seperti mencari sebatang jarum tenggelam di dasar sungai. Sesungguhnya kebahagiaan terdapat di dalam hati sendiri. Kata-katamu membuat mataku menjadi ngantuk, Pak Tua. Apa kau tidak bisa bicara yang lain? Banyak yang bisa kita bicarakan. Banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan yang membuat hati kita menjadi senang. Rakuti, jauh-jauh kau meninggalkan desa kelahiranmu. Kau pasti mempunyai tujuan tertentu. Kau sendiri bagaimana, Pak Tua? Untuk apa kau duduk bersila di ruangan gua ini? Tempatnya dingin. Mengapa kau tidak tinggal di sana, di tengah-tengah desa bersama orang-orang yang lain? Ada sesuatu yang sangat kuat yang telah menarikku kemari, Rakuti. Ada sesuatu yang bernama kekuasaan
yang telah membawaku kemari. Kekuasaan? Kekuasaan siapa? Kekuasaan dari suatu zat yang maha sempurna. Kekuasaan dari sang hidup atau sang nasib. Kau ini sok pintar, Pak Tua. Tahu apa kau tentang kekuasaan? Dengarlah. Kekuasaan ialah warisan yang syah yang dimiliki oleh setiap orang hidup. Itulah sebabnya aku jauh-jauh pergi meninggalkan desa kelahiranku. Aku ingin memburu kekuasaan itu. Aku ingin mendekap kekuasaan itu di dalam dadaku ini. Aku ingin mengepal isi dunia dengan kekuasaan di telapak tanganku. Kekuasaan yang kau maksudkan bukanlah kekuasaan seperti yang baru saja kau katakan, Rakuti. Apa bedanya? Setiap manusia mendambakan kekuasaan. Seorang kepala desa adalah penguasa di wilayahnya. Tapi seorang aku jauh lebih berkuasa. Seorang aku dapat berbuat apa saja di dalam daerahnya. Tapi seorang wedana jauh lebih berkuasa. Seorang wedana kalah kekuasaannya dibandingkan dengan seorang raja bawahan. Dan kumpulan dari penguasa-penguasa kecil itu akhirnya bermuara di telapak kaki seorang raja. Raja. Seorang rajalah akhirnya manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini. Itulah sebabnya dia disanjung-sanjung seperti dewa. Dia didudukkan sederajat dengan para dewa yang memerintah isi langit. Jadi, kau datang ke tempat ini untuk memburu kekuasaan. Ya? Mengapa kau menempuh jalan kebodohan itu, Rakuti? Jalan kebodohan? Ya. Aku ingin menjadi orang yang paling berkuasa. Dan itu kau katakan jalan kebodohan. Apa ada jalan lain yang lebih bijak? Apakah ada jalan yang lebih pintar dari jalan yang telah kutempuh ini? Rakuti, tak ada perlunya kau mengejar kekuasaan. Lebih baik kau isi hidupmu dengan hal-hal yang bermanfaat. Omong kosong. Bagiku keberhasilan hidup seorang manusia ditentukan sampai sejauh mana dia mampu menumpuk kekuasaan. Kekuasaan adalah kebahagiaan. Kau keliru, Rakuti. Kau tersesat. Jika kau menjadi silo oleh kekuasaan, matamu akan menjadi buta. Dan jika matamu buta, kau akan tersesat semakin jauh. Nah, pada saat itulah kau tinggal menunggu kapan kau akan jatuh. Laki-laki tua itu terdiam sesaat lamanya. Tiba-tiba Rakuti merasakan dadanya menjadi bergetar. Dia mencoba mengamati wajah laki-laki tua di hadapannya itu. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia hanya dapat menemukan wajah seorang laki-laki tua, berjenggot, berpakaian petani, yang sedang duduk bersila dan menatapnya dengan ramah serta sopan. Laki-laki tua itu kembali menebarkan senyuman manis kepadanya. Coba dengar aku, Dik. Aku akan bicara soal kekuasaan kepadamu. Kalau kau dapat memahami apa yang kukatakan ini, ya, mudah-mudahan saja kau diselamatkan oleh Dewata Agung. Salah besar kalau manusia mengejar-ngejar kekuasaan di muka bumi ini. Mahkota Mayangkara. Mahkota adalah lambang kekuasaan. Sedangkan Mayangkara adalah lambang kepalsuan. Semu.
dan tidak mengandung sifat-sifat yang hakiki atau kekal. Jadi mahkota Mayangkara artinya kekuasaan yang tidak mengandung sifat-sifat yang hakiki atau kekal. Kekuasaan palsu, kekuasaan semu, kekuasaan yang tidak berdiri berdampingan bersama kebenaran abadi. Mengapa manusia harus mengejar-ngejar kekuasaan seperti itu? Seorang raja boleh berkuasa hari ini, tapi apakah sudah dapat dipastikan raja itu mampu mempertahankan kekuasaannya hingga hari esok? Hidup berputar bagaikan cakra manggilingan. Yang dulu di atas, sekarang bisa di bawah. Yang sekarang di bawah, suatu saat bisa naik sampai ke tempat yang paling tinggi. Cakra manggilingan. Waktu terus berputar. Dunia ini juga berputar bersama porosnya. Tak ada yang kekal. Semuanya berubah setiap saat. Karena itu, tak ada yang perlu dipertahankan sampai mati-matian. Tak ada yang perlu dikejar sampai menghabiskan separuh dari usia kita. Memang sepintas lalu kekuasaan itu terasa nikmat. Tapi kenikmatan itu hanya sebentar saja. Untuk apa kita mengabdi kepada sesuatu yang sifatnya sementara? Untuk apa kita mengejar bayangan-bayangan semu? Sudahlah Pak Tua, kau ini bicara apa? Kau pikir semua orang senang mendengarkan pembicaraan seperti itu? Sudahlah, aku mau tidur. Aku tidak butuh ceramahmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti semakin bertambah kesal. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Rakuti memparingkan tubuhnya di atas lempengan batu. Sebentar kemudian dia sudah terlelap. Dia terbangun dan hari masih malam. Rakuti terkejut. Laki-laki tua itu sudah tidak ada lagi berada di tempatnya. Loh, di mana laki-laki tua tukang ojek tadi? Kok tidak ada? Jangan-jangan dia sudah pergi. Waduh, jangan-jangan dia pencuri. Tidak, barang-barangku tidak ada yang hilang. Semuanya masih seperti semula. Itu dia. Itu laki-laki tua itu. Sedang apa dia di sana? Rakuti mencoba untuk bangkit. Kemudian dia merangkak ke arah laki-laki tua yang duduk dengan tenangnya di mulut goa. Dia duduk sambil mulutnya mengunyah jagung rebus. Dia sama sekali tidak memperhatikan kehadiran Rakuti. Rakuti mengambil tempat duduk di samping laki-laki tua itu. Udara malam yang dingin memukul dinding-dinding goa. Pak Tua, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak tidur? Orang tua sudah tidur, Rakuti. Orang tua tidak bisa kau samakan dengan orang-orang yang masih muda. Kau makan apa itu? Kalau kau mau silakan. Masih ada beberapa potong jagung rebus. Ayo, makanlah Rakuti. Mengapa kau bangun? Aku terbangun. Ya, aku tiba-tiba saja terbangun. Orang memang tidak bisa menentukan kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Iya. Maaf Pak Tua. Kau ini sebenarnya siapa? Maaf Pak Tua.
Kau ini sebenarnya siapa? Pak Tua, kau dengar pertanyaanku? Kau ini sebenarnya siapa? Ya orang. Ya, aku tahu. Aku tahu kau bukan binatang. Kau orang. Maksudku, namamu siapa? Apa kau warga desa di dekat-dekat sini? Aku belum saatnya menyebutkan siapa namaku, Rakudi. Aku juga tidak mempunyai asal-usul. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku berasal dari suatu tempat yang jauh dari sini. Sangat jauh, tapi juga dekat sekali. Ngaco lagi. Omonganmu sudah mulai ngaco lagi. Omonganmu membuat kepalaku menjadi berdenyut-denyut. Tahu? Pak Tua, ngomong saja yang benar. Jangan dibolak-balik begitu. Sekarang ini aku butuh seorang teman untuk ngobrol. Marilah kita ngobrol secara baik-baik. Iya. Lalu apa yang ingin kau bicarakan, Rakudi? Bukankah kau sudah merasa tahu segala-galanya? Sudahlah Pak Tua, sudah. Jangan mengajakku bertengkar. Darahku mudah mendidih. Nah, marilah kita bicara yang enak-enak. Pak Tua. Ya. Apa yang kau lihat di sana? Apa yang kau lihat di sana, Pak Tua? Aku tidak melihat apa-apa. Aku ingin bertanya padamu, Pak Tua. Aku ingin tahu pendapatmu. Aku mempunyai sebuah cita-cita. Cita-citaku ialah menjadi Raja Majapahit. Orang-orang selalu mentertawakan cita-citaku itu. Hidup ini mengalir dengan tenang. Tenang sekali. Tak ada seorang pun yang mampu mengusik ketenangannya. Besar dan kecil tak ada bedanya. Demikian pula kaya dan miskin. Bencana dan keberuntungan sama saja. Setiap orang akan mendapat bagiannya sesuai dengan karma hidupnya masing-masing. Iman artinya sabar. Sing sopo salah kudu wani seleh. Salah artinya buta atau tidak mampu melihat. Seleh artinya pasrah. Barang siapa yang tidak mampu melihat harus memperoleh tuntunan dari orang lain. Karena itu sifatnya harus pasrah. Pasrah artinya mengalah dan bukan kalah. Sebab mengalah harus diletakkan di atas dasar kesadaran yang tinggi. Mengalah juga bisa diartikan mengerti. Sudahlah Rakudi. Orang hidup sesuai dengan bagiannya masing-masing. Semuanya sudah ditakar dengan baik. Yang takarannya hanya secangkir, maka dia akan memperoleh secangkir. Yang takarannya sekuci, sekalipun dia baru memiliki secangkir, pada saatnya nanti dia akan memperoleh sekuci. Semua ini sudah ada yang mengatur. Kalau semuanya sudah ada yang mengatur, kenapa orang menjadi gelisah? Tak ada perlunya orang berlari-larian ke sana kemari mengejar sesuatu yang sudah diatur. Tunggu dulu Pak Tua. Tunggu dulu. Kalau semua sudah diatur, lalu bagaimana peranan kita sebagai manusia? Apakah kita harus tinggal diam, menunggu,
Menadahkan tangan? Bagaimana ini? Rakuti, apa yang baru saja kau katakan merupakan pertentangan abadi dalam diri manusia. Dan setiap pertentangan adalah buah daripada pikiran. Ya, manusia selalu dihantui pikiran-pikirannya sendiri. Dan manusia menjadi tidak bahagia juga dari pikiran-pikirannya sendiri. Rakuti semakin bosan mendengar apa yang dituturkan laki-laki tua itu. Sambil bersungut-sungut dia kembali merangkak ke dalam goa. Rakuti membaringkan tubuhnya, dan sebentar kemudian dia sudah terlelap di alam mimpi. Rakuti seperti melihat alam kehidupannya terbuka lebar. Dia menatap langit yang berwarna terang. Mega-mega putih bersusun-susun bagaikan sebuah lukisan. Rakuti terkejut. Dia melihat langit terbuka bagaikan sebuah pintu. Dan dari balik pintu langit muncullah perwujudan laki-laki tua. Tapi kali ini perwujudan itu mengenakan pakaian seorang Brahmana. Pakaian yang serba putih, seputih warna jenggotnya yang indah. Laki-laki tua itu turun dari langit bagaikan meniti sebuah tangga. Dan dia kemudian berdiri di hadapannya, memandang dengan tajam, tapi disertai senyuman ramah. Rakuti diam tak berkutik. Rakuti, mengapa kau harus mengejar cita-cita dalam bayangan? Mengapa kau harus mengejar mahkota Mayangkara? Kau ini siapa? Wajahmu bersinar cerlang-cemerlang. Akulah Resi Mahalalita. Resi Mahalalita. Bukankah pertapa sakti itu yang sekarang sedang dicari-carinya? Resi Mahalalita. Rakuti, tak ada gunanya mengejar mahkota Mayangkara. Kekuasaan adalah sesuatu yang semu, palsu, tidak mengandung kebenaran. Sekalipun dia berada di telapak tangan seorang raja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?